Selamat ulang tahun dulu bro dari kami yang kepada bro, semoga selalu. Tapi mungkin dari sekarang hari ini bro melihat jalannya MK, apa sih yang jangan bisa disampaikan kepada MK dan kami mungkin? Ya, saya rasa semua lembaga itu punya naik turun ya, punya dinamika wajar, alamiah, nggak usah dihakimi final. Oh ini begini, ini jelek. Biasa, kayak demokrasi. Kan itu biasa. Jangan gara-gara kecewa nggak mau negur presiden aja. Ini dinamika yang biasa. MK juga. Walaupun ada yang bilang yang paling berat kasus 90, yang bilang bagus itu kan sudah banyak masuk penjara, aktif besar, materialis, satu lagi dua, menandakan yang ada di dalam tapi nanti sesudah 100 tahun semuanya jadi pelajaran. Jadi kita tidak usah berkeluh kesah tentang kasus-kasus ini. Kita lihat dalam jangka panjang malah kasus ini itu penting. Saya menganggap sesudah kasus terakhir MKMK saya sendiri jadi tambahan pelajaran. Penegakan kode etik harus ditata. Perlu ada puncaknya namanya mahkamah etik, supaya kalau ada orang tidak puas diputus, dia tidak pergi ke pengadilan tata usaha negara, tapi dia harus pergi ke mahkamah etika. Puncaknya atau puncak banding tertinggi. Jangan pergi ke pengadilan hukum, karena pengadilan hukum itu pengadilan hukum yang hanya membuktikan ada tidaknya pelanggaran hukum. Pelanggaran kode etik tidak harus melanggar hukum. Ini dua ranah yang berbeda. Jadi tidak bisa pengadilan di bidang hukum menilai produk putusan pengadilan di bidang etika. Itu jadi contoh untuk menerangkan pada iya ya. Makanya penting kita bikin penataan sistem peradilan etika nasional. Tadi kan ketika sambutan Mas Jibri sempat mengatakan mengkritisi ketika Pak Aswanto di-recall secara sepihak. Tapi setelah peristiwa Pak Aswanto itu masih terjadi perubahan sepihak yang terjadi pada Pak Inosensius. Apakah artinya hakim MK masih belum punya independensi seperti itu yang ditujukan oleh Pak Jibri? Pak Inosensius kan Yang kemarin digantikan Pak Adis itu loh Pak. Oh iya. Itu soal baik buruk, bukan soal benar salah. Kalau soal benar salah, soal hukum, innocent kan belum ditetapkan. sudah Pak, kan di sidang paripurna. Iyalah, belum kepresnya belum keluar. Maka secara resmi kan belum. Maka tetap masih merupakan wilayah kewenangannya DPR. Itu dari segi benar salah. Tapi dari segi etika, ya itu ya. Tapi kan Adis Kadir waktu itu belum jadi hakim. Inosensius belum menjadi hakim, maka belum menjadi urusan MK. Maka ketika ada yang melaporkan Adis Kadir ke MK, problematik karena peristiwanya dia belum menjadi hakim, sedangkan MK itu menegakkan kode etik hakim. Nah, orang yang masih belum jadi hakim di luar subjek kewenangan. Sekali lagi itu jadi pelajaran juga. Tapi sampai ketua MKMK waktu itu almarhumnya dipanggil ke DPR dan tanda kutip dipaksa untuk menyampaikan hasil dari sidang paripurna di hadapan publik,
Maka itu saya kritik juga ketua MK apa urusannya dia harus hadir ke DPR. DPR punya fungsi pengawasan, tidak masuk MK itu lembaga dibentuk internal oleh MK, dia punya independensi. DPR tidak punya kewenangan untuk memanggil, maka seharusnya kalau dipanggil, ya nggak usah datang. Itu nggak merusak Oh, antar institusi. karena hubungan MK dengan DPR nggak ada. Ini kan masalah internal. Kalau mereka mau manggil MK, itu terserah. Tapi tidak bisa hakim MK panggil sekjen, ya kan? Jadi kritik saya itu di luar urusannya DPR. Maka harusnya ketua MK itu sudah apa? Ya kan? Bilang aja mohon maaf. Prof, sedikit dong Prof, kan ke depan ini kayaknya kita bakal banyak bersinggungan dengan militer ya Prof, ya, sayangnya. Mungkin Prof melihat ada nggak sih momen atau perlu nggak sih MK itu sampai mengurus sampai ranah peradilan militer gitu, ada kemungkinan kita Iya, mengubah itu? sepanjang menyangkut konstitusi yang diurus MK kan konstitusi. Nah, sayangnya pimpinan militer ada di undang-undang dasar. Jadi ya susah. Secara teoritis di buku saya ada peradilan militer itu peradilan internal tentara seluruh dunia Marshall. Nanti kalau dalam keadaan darurat perang, nah baru dia berfungsi kayak pengadilan sipil. Dia bisa mengambil alih fungsi pengadilan agama, fungsi negeri kalau pengadilan agama diungsikan hakimnya. Lalu penduduk sempat mau cerai. Siapa yang mengadili pengadilan militer? Tapi itu ketika negara dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan normal, nggak perlu ada pengadilan militer. Itu saya terangkan. Cuma yang jadi masalah, waktu tahun 70 ketika kita membuat undang-undang pokok kekuasaan hakim sudah Orde Baru, itu kita cantumkan 4 lingkungan peradilan dalam satu kesatuan: pengadilan umum, pengadilan hukum, pengadilan militer. Pengadilan hukum waktu itu belum ada, baru dibentuk tahun 82. Kan? Tapi pengadilan militer itu selama 5 tahun sejak tahun 65 sampai 70 itulah pengadilan yang paling terkenal di Indonesia. Tiap hari masuk koran, masuk TV, karena mengadili PKI. Jadi karena dia sangat terkenal, pembentuk undang-undang tahun 70 mencantumkannya jadi lingkungan sipil. Padahal harusnya enggak. Itu diperlukan kalau dalam keadaan darurat perang. Tapi oleh undang-undang itu dicantumkan lingkungan peradilan keempat. Dilalahnya waktu reformasi tahun 2001, pasal undang-undang kekuasaan kehakiman diplek-plek dirumuskan jadi rumusan pasal 24A. Mahkamah Agung dari 4 lingkungan peradilan: 1 peradilan umum, agama, lingkungan, dan peradilan militer. Maka resmilah status konstitusional pengadilan militer jadi salah satu dari 4 pilar. Berarti nanti kasus yang sama Andri Yunus akan sangat kita Nah, sulit. itu jadi susah karena udah keburu masuk secara struktural, sudah keburu masuk. Nah, tinggal pengaturan detailnya gimana. Tapi kan yang menjadi perdebatan Prof. Jimli adalah kalau pengadilan militer untuk pelaku militer melakukan tindak pidana militer. Sementara kalau pelaku berseragam melakukan tindak pidana umum, desakannya masuk ke pengadilan umum. Pandangan Prof. Jimli seperti apa? Ya, ada soal objektif dan subjektif. Subjektif menyangkut orangnya. Itu bukan. Kalau objektif batasi, tidak bisa dikatakan.
juga macam ya kan kita disuruh sama Ya udah.